Perdebatan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Lembaga negara yang dimaksud di sini adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut para sarjana dalam pembahasan ilmu negara, terdapat 3 sistem pemerintahan. Yang pertama adalah presidensil, yang kedua adalah parlementer, dan yang ketiga adalah referendum. Sistem presidensial dalam melaksanakan pemerintahannya mengadakan pemisahan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sama sekali terpisah dan tidak boleh mempengaruhi sistem kerja dari lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. Jika suatu negara menganut presidensil, badan eksekutif akan lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Selain itu, menghindari kaderisasi di legislatif untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Tetapi, jika suatu negara menganut presidensial, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya adalah hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya teman-teman adalah sistem parlementer. Parlementer adalah suatu bentuk pemerintahan yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara badan eksekutif dan legislatif, atau disebut juga dengan parlementer. Jika suatu negara menganut sistem parlementer, kelebihannya akan ada pengawasan yang lebih kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet akan berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Jika suatu negara menganut parlementer, kedudukan badan eksekutif atau kabinet akan sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Sistem pemerintahan terakhir yaitu sistem referendum. Sistem referendum adalah sistem pengawasan langsung oleh rakyat atau biasa disebut sistem Swiss. Dalam sistem ini, lembaga legislatif mendapat pengawasan langsung oleh rakyat dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, sistem ini juga disebut sistem pemerintahan rakyat yang representatif. Jika suatu negara menganut sistem referendum, kedudukan pemerintah akan stabil, sehingga pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya. Sistem referendum mempunyai beberapa kelemahan. Tidak semua masalah mampu diselesaikan oleh rakyat, karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup yang harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11 SMK PGRI Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam belajar online. Sekarang kita masuki materi baru, pertemuan pertama, materi pertama bab 4 tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Harapan Bapak anak-anak selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Anak-anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, mari kita bersama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi masa depan kita semua. Yang beragama Islam, ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku, Bapak lanjutkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 4, yaitu setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat yang pertama membedakan pengertian sistem dan pemerintahan. Kedua, membedakan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan 3 kekuasaan negara menurut teori trias politika oleh Montesquieu. 4. Menjelaskan tujuan pembagian kekuasaan di Indonesia. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Siap? 1. Membedakan pengertian sistem dan pemerintahan. Sistem berasal dari bahasa Inggris, yaitu sistem berarti tatanan atau susunan atau cara atau jaringan. Yang kedua, sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah itu artinya menyuruh melakukan sesuatu. Kemudian pemerintah berarti sekelompok orang dalam lembaga yang membuat dan menegakkan hukum dalam suatu wilayah, daerah, atau negara tertentu. Sedangkan pemerintahan itu berarti proses kegiatan pemerintah, yaitu proses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu wilayah, suatu daerah, atau suatu negara tertentu. Yang kedua adalah perbedaan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu hanya lembaga eksekutif, terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas yaitu 3 lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Penjelasan yang ketiga yaitu 3 kekuasaan negara menurut teori trias politika oleh Montesquieu. Kekuasaan negara dibagi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan menegakkan undang-undang. Yang keempat, yang terakhir, tujuan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia tujuannya adalah agar kekuasaan suatu negara tidak bertumpuk pada satu orang, atau tidak terjadi kekuasaan mutlak seseorang, atau tidak terjadi kesewenang-wenangan seseorang, atau tidak terjadi diktator seorang penguasa, sehingga tidak terjadi sampai merugikan rakyat banyak. Demikian anak-anakku penjelasan materi 1 bab 4. Saya ingatkan lagi, jangan lupa rangkum penjelasan tadi, catat di buku catatan dan rangkuman PPKN, karena rangkuman sangat-sangat dapat digunakan untuk materi UTS dan UAS. Karena tanpa rangkuman anak-anak, Bapak pastikan tidak bisa mengerjakan soal-soal UTS maupun UAS. Ingat, rangkuman dan jawaban soal-soal saat difoto langsung dikirim ke WA Bapak hari ini juga. Anakku, selanjutnya yang terakhir, Bapak beritahu tugas siswa untuk memantapkan dan memahami materi 1 bab 4. Maka kerjakan tugas wajib siswa yang ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 3 tugas terdiri dari tugas 1A, 1B, 1C dengan sisa waktu yang ada pada jam pelajaran hari ini. Jangan lupa tiap lembar
Bapak ulang tiap lembar, ditulis identitas lengkap, di sudut kanan atas, nama, nomor absen, dan kelas. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan anak-anak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. SMK bisa, anak juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.